Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS yang telah diberikan dosen saya untuk memenuhi nilai akhir UAS saya. Saya atas nama Muhammad Farhan, NIM 2413005, kelas PKI 1. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Alim Ihsan, MPD, dan Ibu Restu Fauzia, MPD. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan agama pada masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, masa yang sangat rentan karena masa penyesuaian terhadap perubahan-perubahan baik secara fisik, psikis, dan emosi yang terjadi pada diri remaja. Masa remaja dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun, fase remaja rentang usia 15-18 tahun, dan fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun. Perkembangan agama Perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Pertimbangan sosial ditandai dengan remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, namun di saat tertentu mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan. Perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan agama pada remaja, baik pendidikan formal maupun non-formal. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan. Kebudayaan dan tradisi keagamaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat sebagai aspek-aspek dari kebudayaan itu sendiri, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, tradisi merupakan suatu peranata sosial karena tradisi dijadikan kerangka acuan. Norma ini ada yang bersifat sekunder dan primer. Peranata sekunder ini bersifat fleksibel, mudah berubah sesuai dengan situasi yang diinginkan. Sedangkan peranata primer berhubungan dengan kehormatan dan harga diri, sementara kelestarian masyarakatnya karena peranata ini merupakan kerangka acuan norma yang mendasar dan hakiki dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan. Tradisi keagamaan dan sikap keagamaan saling mempengaruhi. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai norma-norma pola tingkah laku keagamaan kepada seseorang. Dengan demikian, tradisi keagamaan memberi pengaruh dalam membentuk pengalaman dan kesadaran agama, sehingga terbentuk dalam sikap keagamaan pada diri seseorang yang hidup dalam lingkungan tradisi keagamaan tertentu. Sikap keagamaan yang terbentuk oleh tradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri seseorang dalam kaitan dengan agama yang dianutnya. Sikap keagamaan ini akan ikut mempengaruhi cara berpikir, cita rasa ataupun penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Tradisi keagamaan dalam pandangan Robert Moon memiliki 2 fungsi utama yang mempunyai peran ganda, yaitu bagi masyarakat maupun individu. Fungsi pertama adalah sebagai kekuatan